Adil Katalino Bacuramin Kasauga Basengat Kajubata. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Uju Priyadi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Landak dari SMA Negeri 1 Menjalin. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Korinawati SPD. Beliau ini mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Menjalin. Baik, selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak, puji Tuhan kabar baik. Puji Tuhan ya Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nah, pra-observasi ini dilaksanakan sebelum mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas dan atau sebelum melakukan proses supervisi di dalam kelas. Lalu nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas ya Bu. Baik Pak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini Bu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Lalu kenapa kita hari ini melakukan percakapan ya Bu? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas biar lebih siap, lebih percaya diri dan matang dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas bagi murid-muridnya. Begitu ya Bu. Lalu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu hari ini. Yang pertama Bu, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada proses pembelajarannya apa? Baik Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, di sini ada 7 Pak. Yang pertama itu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora di muka bumi, yaitu saya akan menjelaskan pertama kepada siswa, yaitu ada faktor-faktor, ada 5 faktor yang mempengaruhi sebaran flora di muka bumi. Yang pertama itu yaitu iklim, karena iklim itu sangat mempengaruhi sebaran flora di muka bumi, yaitu kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang sangat luas Pak. Yang kedua itu suhu. Suhu itu ukuran kuantitatif terhadap baik panasnya dan dinginnya yang diukur dengan temperatur. Seperti contohnya Pak, kalau kita lihat semakin tingginya suhu benda, semakin panasnya benda yang dimiliki. Sebaliknya seperti itu Pak. Yang ketiga, sinar matahari. Sinar matahari yang keempat itu kelembapan udara Pak. Yang kelembapan udara itu mencakup kandungan total uap air di udara. Kandungan uap air itu mempengaruhi suhu udara Pak, sehingga dia juga mempengaruhi persebaran flora di muka bumi. Seperti semakin tinggi suhu udara, semakin banyak kandungan uap udara tersebut. Yang kelima itu angin Pak. Terus yang keenam itu curah hujan. Terus yang kedua itu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan iklim tipe Köppen. Yang keempat, menghubungkan contoh sebaran flora di Indonesia terhadap iklim tipe X. Itu akan dalam kegiatan tersebut akan menghubungkan contoh Pak. Nanti akan saya bagikan berapa kelompok. Nanti siswa itu akan menyebutkan contoh-contoh sebaran flora di Indonesia terhadap iklim tipe X. Yang kelima, menganalisis sebaran fauna di Indonesia melalui peta. Nanti akan kita bawa peta ke kelas Pak. Untuk supervisi nanti kita akan bawa peta ke kelas. Siswa akan saya suruh maju satu-satu ke depan untuk menganalisis sebaran fauna di Indonesia melalui peta, di mana titik-titik persebaran fauna tersebut.
Yang keenam, menyebutkan sebaran flora di dunia berdasarkan iklim matahari. Nanti siswa akan saya suruh mencari pengertian iklim mataharinya dulu, baru mereka akan mencari dan bisa menyebutkan sebaran flora di dunia. Yang ketujuh, menunjukkan sebaran fauna di dunia melalui peta dunia. Ini akan lebih luas, nanti kita akan membawa peta dunia ke kelas Pak. Nanti siswa akan menunjukkan di mana sebaran fauna di dunia melalui praktek menunjukkan di peta. Baik Pak, untuk makhluk hidup yang tinggal atau hidup di muka bumi bukan hanya manusia saja, tetapi ada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan tersebut juga sering kita bilang flora, dan hewan disebut juga dengan fauna. Nah, flora dan fauna tersebar di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, di setiap flora dan fauna yang ada di suatu daerah mempunyai jenis-jenis yang berbeda. Perbedaan jenis-jenis flora dan fauna memberikan keanekaragaman yang dapat dilihat dan dinikmati oleh manusia. Selain itu, keanekaragaman flora dan fauna juga memberikan manfaat bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia, Pak. Dengan kata lain, adanya manusia, flora dan fauna di bumi akan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Namun, ada beberapa jenis flora dan fauna yang saat ini sedang terancam punah. Maka dari itu kita akan memperkenalkan, kita akan menjelaskan gimana caranya melestarikan flora dan fauna kepada siswa-siswa kita. Untuk menghindari kepunahan dan flora dan fauna, maka dibuatlah konservasi flora dan fauna. Begitu Pak. Baik Bu, luar biasa Bu, menjelaskan tujuan pembelajarannya ya Bu. Jadi kalau saya simak tadi ada 7 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat proses pembelajaran supervisi nanti di dalam kelas ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu lakukan observasi? Baik Pak, untuk area pengembangan mungkin saya akan menggunakan 2 media, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan siswa akan menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistemnya. Terus mendeskripsikan karakteristik bioma yang ada di dunia dan mengidentifikasi faktor-faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, yaitu peserta didik mampu membuatkan peta. Dengan demikian, nanti saya akan bagikan beberapa kelompok untuk mereka mempraktekkan membuat peta persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia yang dilengkapi oleh gambar dan tumbuhan yang endemik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan para siswa ya Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin misalnya berkaitan dengan strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya Bu. Baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Jadi, saya akan membagikan beberapa kelompok. Siswa yang aktif akan saya gabungkan dengan siswa yang tidak aktif supaya pembelajaran nanti itu efektif Pak. Dan untuk model yang saya gunakan adalah problem based learning. Bagian metode, saya akan menggunakan diskusi kelompok. Yaitu pertama mereka akan mengerjakan, terus akan ada tanya jawab, dan kemudian akan ada penugasan di jam terakhirnya Pak. Nah, itu luar biasa sekali Bu, rancangan Ibu.
terhadap pembelajaran kita pada saat supervisi nanti. Jadi rancangan yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan diintegrasikan atau dipadukan atau dihubungkan dengan pembelajaran sosial dan emosional visual. Lalu menggunakan pembelajaran dengan metode problem based learning. Lalu Bu, bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Oke. Yang akan Ibu gunakan di dalam kelas Untuk nanti? media pembelajarannya, saya akan menggunakan beragam contoh itu seperti Infocus, laptop, kemudian saya akan menggunakan yang namanya LKPD Pak. Nah, itu mantap. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Terus di kelas berapa? Dan juga jamnya berapa Bu? Biar nanti saya menyusun jadwal untuk bisa masuk di kelas Ibu dengan supervisi. Silakan Bu. Ya. Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Senin jam ke-4 dan ke-5 di kelas 11B. Oke. Jadi nanti di hari Senin di kelas 11B ya Bu, jam ke-4 dan ke-5. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat juga dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas seputar pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas bersama murid-muridnya. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir juga. Percakapan terakhir ini disebut sebagai percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik. Sebelum kita akhiri ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Ya, Pak, saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan. Nanti kemudian media apa yang saya gunakan itu sudah saya persiapkan dari sekarang Pak. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi ini Bu. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari Senin depan ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini Bu. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kadu Bata. Selamat pagi dan salam sejahtera.
Stefiani Tiara, Stefan, Balita, Tiara, Valen, Haib, Vincent Prasaleko, Williamdo, Arasati, Manat, apa? Yosia. Pelajaran kita hari ini adalah kita akan membahas persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Nah, untuk lebih mengetahui mata pelajaran tentang flora dan fauna, kita akan menyampaikan kompetensi dasarnya. Yang pertama itu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia berdasarkan karakteristik ekosistemnya. Terus yang kedua, membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia yang dilengkapi oleh gambar hewan dan tumbuhan endemik. Indikatornya, kita sama-sama perhatikan indikatornya. Mendeskripsikan karakteristik bioma yang ada di dunia. Terus yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu untuk pertama, melalui pembelajaran berbasis STEM dengan model problem basic listening, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik benua yang di dunia dan mengidentifikasikan faktor-faktor persebaran flora dan fauna di dunia, sehingga peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, toleransi dan damai, dan responsifnya dan proaktif sebagai dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi serta interaktif dengan lingkungan sosial alam serta menempatkan diri kita sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Nah, untuk selanjutnya kita lihat untuk mengapresiasi pelajaran kita hari ini tentang flora dan fauna di dunia. Ibu akan sedikit menyampaikan penjelasan apa itu fauna. Siapa yang bisa? Fauna itu apa? Fauna adalah kita akan mempelajari tentang jenis apa? Ayo, siapa yang bisa? Fauna, jenis kedua yaitu flora. Kalau flora apa? Nah, untuk mengapresiasi pelajaran kita hari ini, ada dua pertanyaan yang akan kita bahas. Yang pertama, apakah persebaran flora dan fauna di dunia itu sama? Siapa yang bisa jawab? Ayo, salah satu. Sama nggak persebaran flora dan fauna di dunia? Tidak. Oke, yang kedua, mengapa persebaran flora dan fauna di dunia itu tidak merata? Ada yang bisa? Salah satu jawab. Ayo. Karena perbedaan iklim. Oke, kita kasih aplaus dulu. Ibu akan menampilkan video. Nanti kalian bisa nonton video. Kalian bisa menyimpulkan dan kalian akan bisa mengerjakan tugas yang akan ibu silakan disaksikan videonya.
Nah, setelah kita menyaksikan video tadi, ada penugasan yang harus kelompok-kelompok kalian kerjakan. Ini Ibu kasihkan artikel sudah tampil di online. Kalian bisa lihat kalau organisasi lingkungan khawatir pembangunan Pulau gabung habitat komodo. Kita saksikan sebentar, nanti Ibu bagikan KPD-nya, masing-masing kelompok mengerjakannya. Ya, sekarang kita lihat fotonya. Ini komodo yang Ibu pernah jelaskan. Terus, ya, organisasi lingkungan mengkhawatirkan dampak lingkungan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata Pelalinca, salah satunya bagian dari kawasan tanaman nasional Komodo. Ya, kasih artikel. Nah, untuk penugasannya, Ibu akan bagikan kalian 3 kelompok. Ini kasih waktu kalian mengerjakan 10 menit. Akan kalian kerjakan nanti. Dan salah satu kelompok nanti mempresentasikan ya. Pada kami ini Ibu kasih waktu 10 menit, nanti kelompoknya Beko silakan mempresentasikan di depan. Oke? Di depan nanti mempresentasikan. Sudah, ada yang selesai kan? Nah, silakan kelompok Beko maju ke depan untuk membaca aksi diskusinya. Maju ke depan, nak. Semua kelompok Beko silakan maju ke depan. Nanti ada yang bertanya ya? Kelompok kita boleh bertanya nanti. Siapa yang baca kok? Baca biar cepat gitu. Satu, setelah membaca dan memahami kasus di atas, rumuskan kembali permasalahan apa yang dapat saya cermati dari kasus tersebut. Permasalahan yang timbul dari artikel di atas menurut kami adalah kebisingan yang ditimbulkan kegiatan pembangunan tersebut dapat menyebabkan stres pada komodo yang dikenal sebagai binatang penyendiri. Kedua, coba berlalusan hipotesis dugaan sementara dari permasalahan di atas. Hipotesis sementara dari permasalahan di atas umum kami adalah ada hubungan
hubungannya antara kemiskinan yang ditimbulkan oleh pembangunan sarana dan prasarana itu dapat menimbulkan tingkat stres komodo tinggi. 3. Untuk membuktikan hipotesis kalian, jalanilah kerjasama dengan anggota kelompokmu. Carilah keterangan-keterangan yang berhubungan dengan hal tersebut dalam buku atau literatur baik sebagai bahan untuk memecahkan permasalahan di atas. Bagaimana hal tersebut menjadi faktor apa yang menyebabkannya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi flora dan fauna di dunia: 1. Iklim. 2. Keadaan tanah. 3. Ketinggian tempat. 5. Makhluk hidup termasuk manusia. Jadi manusia berperan dalam membantu keseluruhan flora dan fauna juga sebagai faktor yang dapat menyebabkan kepunahan flora dan fauna di dunia. Salah satunya, manusia melakukan pembangunan dengan skala besar juga menunggu ketersediaan habitat flora dan fauna di dunia. Dengan dalih untuk memperbaiki kondisi ekonomi, manusia mengusahakan berbagai bentuk pembangunan yang merusak ekosistem alam yang ada. Misalnya, untuk perkebunan kelapa sawit dan skala besar yang menyebabkan hutan dan hewan menjadi punah. Penambangan tanpa izin yang merusak alam. Solusinya adalah, menurut kelompok kami, adalah membuat peraturan yang ketat supaya tidak terjadi kerusakan alam secara masif. 4. Buatlah kesimpulan dari pemecahan masalah yang telah kalian lakukan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah manusia sebagai faktor penting dalam persebaran flora dan fauna di dunia. Sering terjadi karena faktor ekonomi dan ekosistem alam. Oke, itu persentase dari kelompok 1. Silakan salah satu kelompok 2 dan 3 kelas tanya. Saya dari kelompok 3 saya ingin bertanya, solusi dari kalian adalah membuat aturan yang ketat supaya tidak terjadi kekerasan. Nah, apakah ada solusi dari kalian seperti dari diri kalian? Ada. Menurut kami, solusinya adalah dimulai dari diri kami masing-masing dulu. Kami harus sadar akan pelestarian flora dan fauna yang ada di wilayah kita. Oke, terima kasih. Presentasi singkat kita kasih amplop untuk kelompok 1. Oke, karena materi kita udah selesai hari ini, kita akan sama-sama menyimpulkan materi. Salah satu ibu minta tolong silakan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Silakan ya, simpulkan materinya. Bioma didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik, meliputi suatu daerah geografis yang luas dan terbentuk sebagai respons adanya perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna: suhu, kelembapan, angin, curah hujan, cahaya matahari, geografi, dan biotik. Ya, terima kasih untuk materi kita hari ini sudah selesai. Untuk penutupan materi, salah satu siswa kita silakan doa untuk pelajaran. Baik, kita ini kita secara memakai harapan dan terima kasih telah kami diskusi. Saya rakyat yang Maha Esa, terima kasih telah menyertai kami. Kami akan kembali kepada
hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat dipahami dengan baik. Dan semoga engkau memberikan pelajaran, kesadaran, dan usaha-usaha di sekolah, ujian, dan dalam yang akan kami tempuh bagaimana kemudahan dalam kami menjawab soal-soal yang ayah kami. Kami percaya usaha dan menjadi upaya kami kepadamu karena dalam ini tidak ada yang mustahil. Doa yang baru dari sempurna, ini kami melihatkan melalui perkataan Yesus Kristus. Tuhan dan Amin. Berdiri. Ucapkan terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasarga, Basengat Kajubata. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Septiani yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kegiatan pasca observasi yang akan saya lakukan hari ini bersama teman sejawat. Masih bersama saya Jupriyadi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Landak. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Renawati SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Menjalin. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi melalui pembelajaran yang sudah kami lakukan kemarin bersama Ibu Renawati. Baik Bu Kori, selamat pagi. Pagi Pak. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin ya Bu. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana kira-kira perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan pada pembelajaran kemarin Ibu? Iya Pak, walaupun ini bukan kali pertama ngajar, namun tetap ada rasa tegang ya Pak. Tapi kemudian puji Tuhanlah, dia berjalan dengan baik. Oke, baik, puji Tuhan ya Bu. Bisa diceritakan Ibu kembali kira-kira apa area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas dengan langkah-langkah dan tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Kira-kira apa? Ya, untuk area pengembangan yang sudah saya laksanakan adalah pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya mengidentifikasikan faktor-faktor flora dan fauna di dunia. Keterampilannya saya menyajikan laporan tentang pola sebaran flora dan fauna di dunia. Sedangkan tahapan pembelajarannya yaitu dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai evaluasi juga sudah saya laksanakan Pak. Oke, baik Bu. Lalu menurut Ibu Kori, apakah area pengembangan yang Ibu laksanakan kemarin itu sudah berhasil atau sudah benar gitu Bu? Menurut saya sih sudah Pak, namun memang masih ada sedikit kendala. Kalau kita belajar di kelas itu sebenarnya sudah biasa ya, baik untuk saya maupun untuk rekan guru yang lain. Yaitu ada beberapa anak yang memang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas Pak. Baik Bu. Masalah seperti itu memang lazim ya Bu dialami oleh semua guru dimanapun. Jadi masih ada beberapa siswa yang tidak aktif atau kurang memperhatikan. Lalu Bu,
apa yang Ibu akan lakukan dalam mengantisipasi permasalahan tersebut? Saya sudah Ibu sebutkan tadi dalam pembelajaran Ibu berikutnya apa? Ya, untuk mengatasi masalah itu dalam pembelajaran kelompok, saya akan berpedoman berdasarkan pada gaya belajar anak, Pak, seperti visual, auditory, maupun kinestetik, sehingga anak itu akan merasa nyaman dalam belajar di kelas. Baik, luar biasa Ibu. Berarti itu adalah rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran ke depan ya Bu, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar anak agar siswa itu sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa, sehingga siswa itu merasa lebih nyaman ya Bu. Betul, Pak. Lalu Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan yang akan Ibu rencanakan tadi? Secepatnya, Pak, akan saya laksanakan karena ini berkaitan dengan kepentingan murid di kelas dan kemajuan perkembangan anak di kelas. Semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat sesegera mungkin dapat terlaksana dan masalah yang dialami bisa diselesaikan dengan baik pula ya Bu. Semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan kemarin dapat sesegera mungkin terlaksana dan dapat dilaksanakan dan diatasi, serta masalah yang Ibu hadapi di kelas itu bisa Ibu hadapi dan Ibu selesaikan dengan baik. Saya menunggu kabar berikutnya dari Ibu ya Bu. Baik Bu, semoga perubahan dan perbaikan yang akan Ibu laksanakan ke depan bisa terlaksana dengan baik, dan seputar permasalahan yang Ibu hadapi di kelas bisa diselesaikan dengan baik ya Bu. Lalu ada beberapa catatan Ibu untuk kegiatan observasi kemarin yang bisa saya tanggap Bu. Yang pertama, ada beberapa aspek yang saya lihat. Yang pertama, keaktifan siswa. Jadi saya melihat keaktifan siswa itu sudah bisa penuhi karena ada kegiatan diskusi kelompok dan presentasi. Lalu untuk tujuan pembelajaran, kemarin Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Selain tujuan, Ibu juga sudah menyampaikan motivasi dasar, juga termasuk indikatornya. Lalu yang ketiga itu metode diskusi kelompok. Nah, ini adalah topik terbaik yang Ibu laksanakan, itu sudah muncul dalam kegiatan observasi kemarin dalam pembelajaran geografi. Lalu aspek yang keempat itu adalah pengelolaan kelas. Ibu sudah mengelola kelas, Ibu sudah membentuk kelompok untuk membagi beberapa kelompok dalam satu kelas, dan kelompoknya itu heterogen, bermacam beraneka ragam dari latar belakang kemampuan siswanya. Baik Bu, pada kesempatan percakapan pasca observasi hari ini, apa yang bisa Ibu simpulkan dari perbincangan kita? Baik Pak, dari percakapan ini saya menyimpulkan bahwa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jupriyadi karena sudah membimbing saya dari tahap pra-observasi, observasi, bahkan pasca observasi, sehingga saya bisa memahami. Saya merasa juga pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas itu bisa melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran, karena yang saya gunakan pembelajarannya itu adalah berdiferensiasi, Pak. Baik Bu, terima kasih sama-sama Bu. Jadi kegiatan perbincangan kita hari ini pada tahap pasca observasi, di mana sebelumnya kami juga sudah melakukan kegiatan pra-observasi, observasi pada pembelajaran kemarin, dan hari ini adalah pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Kurinawati sudah menyempatkan waktunya, dan juga kepada Ibu Setiani sudah bisa membimbing kami sejauh ini sehingga proses terlaksananya kegiatan pembelajaran yang
berdiferensiasi dan supervisi akademik berjalan dengan baik dan lancar. Adil Katalino, Batsuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Selamat siang.